Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita dan menghampiri hati Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, haleluya Yesus. Dalam
karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami dari hari ke hari dengan luar biasa. Engkau memberkati hidup kami dengan berlimpah, sehingga pagi ini kami ada sebagaimana ada karena kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami rindu membalas segala kebaikan-Mu dengan kami beribadah kepada Tuhan, dengan kami menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir dengan lawatan-Mu, dengan kuasa-Mu yang luar biasa di tempat ini. Engkau hadir dengan jamahan-jamahan kuasa-Mu, mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau pun Tuhan Yesus mengurapi setiap Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini dengan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pun Kau mengurapi secara khusus Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi firman-Mu. Umat-umat-Mu yang saat ini dalam perjalanan, dalam persiapan, percepat langkah mereka Tuhan, sehingga mereka tidak sampai kehilangan satu berkat pun daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ambil alih jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan kuasa-Mu pagi ini. Para malaikat surga, hamba-Mu mohon Kau turun ke tempat ini, bahkan di tempat ini dengan bala tentara surga-Mu, sehingga saat kami memuji menyembah Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, tiada kuasa apapun yang sanggup menjamah selain daripada kuasa Roh Kudus ada di tempat ini, bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kita yang sudah ada, mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita akan memuliakan namanya, sebab Dia adalah Allah yang ajaib, Dia adalah Allah yang besar, Dia sungguh sangat besar dan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib. Bye.
Haleluya Yesus. Jangan sekarang berjagalah. Haleluya. Doa yang dahsyat dan ajaib. Mari kita kembali melihat tentang ukuran yang benar dan dapat diterima oleh semua pihak. Wahyu pasal 11 kita akan baca kembali. Wahyu pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, baik. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya,
dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kemarin kita minggu lalu sudah melihat tentang satu ukuran, ya, di mana di sana didefinisikan bahwa ukuran itu adalah sesuatu standar atau ketentuan yang resmi dan sudah diakui serta diterima oleh semua pihak. Kebenaran yang kedua tentang ukuran adalah bahwa ukuran yang benar itu adalah ukuran yang tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi dengan alasan apapun juga. Dan kemarin kita juga sudah melihat ketika ukuran yang benar ini didapati atau dilakukan, maka ukuran yang benar ini pasti akan mendatangkan kepuasan, ya, baik bagi yang memberi perintah maupun bagi yang diberi perintah. Itulah ukuran. Kemudian di dalam ayat yang pasal 11 ayat pertama, di sana dikatakan bahwa di akhir zaman ini Tuhan juga menyuruh Rasul Yohanes untuk mengukur dengan bulu atau tongkat pengukur. Dan kemarin kita juga sudah melihat bahwa bulu atau tongkat pengukur ini bicara tentang firman Allah. Jadi segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang sesuai, segala sesuatu yang tidak berubah, itulah segala sesuatu yang menurut standar firman Allah, bukan menurut standar dunia. Ya, sekali lagi, yang benar, yang dapat diterima, itulah firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah itu, kemarin kita sudah bisa melihat bahwa firman Allah tidak pernah bisa berubah. Ya, firman Allah itu kekal. Dan Amsal kemarin juga kita melihat bahwa Tuhan sangat membenci ukuran atau neraca yang zero. Baik, pagi ini kita akan melihat apa saja yang diukur oleh Yohanes Rasul seperti yang diperintahkan Tuhan. Ayat pertama saya baca lagi. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ada 3 yang diperintahkan untuk diukur oleh Yohanes Rasul. Yang pertama adalah bait suci, yang kedua adalah mezbah, dan yang ketiga mereka yang beribadah di dalam. Ada 3, ya. Nah, kita lihat satu-satu pagi ini. Yang pertama yang disuruh oleh Tuhan, yang diukur adalah bait Allah. Kita tahu bahwa bait Allah itu garis besarnya terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan pelataran atau halaman. Sekali lagi, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran atau halaman. Ini bait Allah yang dasarnya, ya. Kemudian
nanti berkembang di sebelah-sebelahnya boleh dibangun untuk bilik imam-imam dan lain sebagainya. Ini bait Allah yang pertama adalah kemah Daud di tiga ini. Ya. Tuhan bilang suruh ukur bait Allah ini. Nah saudara, kita pun juga sudah tahu dan sudah belajar bersama apa itu bait Allah. Bait Allah bukan hanya bicara tentang bangunan bait Allah. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah gereja, bukan itu. Tapi firman Allah berkata, bait Allah adalah bait di mana Roh Allah atau Roh Kudus berkenan tinggal di dalamnya. Itu bait Allah yang benar. Mungkin bisa berbentuk gereja yang megah. Di dalam gereja itu ada peralatan yang lengkap. Di dalam gereja ada jemaat-jemaat yang banyak yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam gereja ada ibadah-ibadah yang dilakukan. Tapi kalau tidak ada Roh Allah di dalam bait Allah itu, maka itu tidak bisa disebut sebagai bait Allah, tapi mungkin disebut sebagai gedung gereja, iya. Tapi kalau bait Allah tidak. Sekali lagi, bait Allah yang dimaksud ini adalah tempat di mana hadirat Tuhan, di mana Roh Kudus berada di dalamnya. Surat Korintus juga berkata bahwa bait Allah itu adalah saudara dan saya. Orang-orang percaya ini layak disebut bait Allah. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang percaya, yang menerima Yesus, di dalamnya ada Roh Kudus yang tinggal. Ada Roh Kudus yang menyertai. Ini bait Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyuruh Rasul Yohanes untuk mengukur bait Allah. Kalau disuruh mengukur, jelas ini punya maksud dan tujuan. Diukur atau dinilai, apakah bait Allah ini benar-benar bait Allah atau gedung bait Allah. Apakah kita ini umat Tuhan benar-benar layak disebut sebagai bait Roh Kudus atau tidak? Ini yang suruh ukur, bait Allahnya diukur. Disuruh ukur. Apakah kita ini sudah memenuhi ukuran-ukuran yang ditentukan? Apakah kehidupan kita sebagai umat Tuhan ini sudah digunakan atau selalu digunakan, selalu diisi dengan perkara-perkara rohani, bukan hanya perkara jasmani saja. Apa itu perkara rohani? Kembali bait Allah digunakan untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, kalau saudara kita sering memuji, kita sering menyembah, kita sering bersekutu dengan Tuhan, maka layak saudara disebut bait Allah yang hidup. Amin. Ya. Layak. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan atau jarang-jarang bersekutu dengan Tuhan, maka perlu dipertanyakan, sebutan bait Allah yang hidup ini, bait Allah yang benar ini, boleh dikata tidak bisa 100%. Mari pagi ini kita melihat atau mengoreksi ukuran-ukuran dalam bait Allah yang Tuhan kehendaki. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Apa yang kita gunakan hari demi hari, kegiatan aktivitas kita di dalam kehidupan kita?
Apakah kita benar-benar sudah mencerminkan baik Allah yang hidup atau belum? Saudara, saya percaya kalau kita mempergunakan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, saya percaya, ya. Kriteria pertama, saudara sudah masuk di dalam sebutan bait Allah yang hidup. Amin. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan ayat 15. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Saya bacakan. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara boleh garis bawahi kalimat tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Apa yang harus diperhatikan? Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji. Ya. Nah, surat 1 Korintus 3 ayat 10. Saya minta saudara menggarisbawahi ya, ayat yang terakhir. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini jelas menunjukkan tentang satu aturan bahwa kita tidak bisa membangun secara sembarangan. Kita harus pakai ukuran. Kita harus pakai standar-standar. Kita harus pakai patokan-patokan. Apa standarnya? Apa patokannya? Adalah firman Allah. Tidak bisa. Kita tidak bisa sembarangan. Yang penting pokoknya jadi rumah. Karena bangun rumah itu sekarang mahal, biayanya tinggi. Maka sekarang saya bangun, sudah. Saya mau membangun bait Allah, ukurannya mungkin tidak sesuai dengan bait Allah yang dikehendaki. Kecil saja. Saya kan juga kecil, saya punya jemaat. Maka saya kecil, enggak. Sekali lagi, ukurannya adalah firman Allah. Kemudian, kalau kita baca lain, ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya apa? Dasarnya saudara menjadi orang Kristen apa? Kenapa saudara dan saya kepingin jadi orang Kristen? Kalau dasar kita salah adalah supaya kita diberkati, supaya kita hidup enak, maka saudara tidak masuk kriteria atau standar ukuran firman Allah. Dasar kita menjadi orang Kristen karena kita mengasihi Yesus. Karena kita butuh kasih, kita perlu kasihnya, maka saya mau jadi orang Kristen. Amen. Dan saya mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, dasarnya ini dulu. Ya. Saudara, saya ingat
ada seorang pendeta tua dulu ya, waktu saya masih sekolah Alkitab. Dia ini seorang hamba Tuhan wanita. Suaminya seorang pionir, seorang tokoh pendiri gereja Pantekosta. Tokoh mula-mula, terkenal memang suaminya. Nah, karena ini dia istrinya, ya otomatis pengaruh itu terbawa. Suatu ketika dia membawakan renungan di sekolah Alkitab, di mana waktu itu saya sedang belajar. Saudara, khotbahnya bagus memang. Tapi selama khotbah 1 jam lebih, tidak pernah ada satu ayat pun yang dibaca dan disinggung. Ini ya. Bagus memang khotbahnya. Tapi kalau kita teliti, kita bingung. Ini dari sini, ini lari sana, ini lari sini. Bagus, benar. Tapi tidak ada satu ayat firman pun yang dibaca. Tidak ada satu ayat firman pun yang melandasi khotbahnya itu. Nah, ini seperti ini, saudara. Kita bisa membangun rumah yang bagus, bisa. Tidak pakai fondasi pun bisa jadi. Kita mau kasih pasir saja, lalu bangun, jadi. Tapi dasarnya itu apa? Ingat, dasar itu penting, Ustaz. Kalau tidak ada dasar, segala sesuatu tidak ada dasar, maka nanti di kemudian hari akan timbul penyesalan. Dasarnya kita mau berumah tangga, membentuk rumah tangga itu apa? Kalau dasarnya cuma kepingin kawin, wah bahaya. Nanti dalam perjalanan selanjutnya ribut terus. Dasarnya kita mau menikah, rumah tangga itu apa? Kalau dasarnya kita mau punya anak, punya keturunan, juga bahaya. Ketika sekian puluh tahun, sekian tahun tidak lahir-lahir keturunan yang diharapkan, maka bisa cari yang lain. Amin. Ya. Dasar ini penting. Tapi kalau dasar kita saling mengasihi, saling mencintai, maka saya percaya apapun kondisinya tetap akan bertahan. Haleluya. Amin. Ya, ke satu gereja, kita datang beribadah di sana, kita berjemaat di sana. Kalau dasarnya mau dengar firman Tuhan yang enak, mau cari berkat saja, maka tidak akan lama lagi. Mana pendeta Andre cerita sama saya. Dia ketemu dengan jemaat yang dulu ibadah di sini, tapi sekarang sudah cukup lama dari ibadah. Dan saya juga sudah tidak anggap dia sebagai jemaat. Dia bilang wajahnya sudah tidak sejahtera seperti dulu, aneh, tidak suka cita. Lalu ditanya, kenapa kamu wajahmu? Apa pen? Gimana ibadah? Di sana? Tidak sejahtera. Saya tidak merasakan sejahtera, tidak merasakan sukacita, tidak merasakan apa-apa. Saya bilang sama Pak Pendeta, ya biar saja. Yang nyuruh dia pindah bukan saya. Yang nyuruh pindah adalah orang lain. Yang ajak pindah orang lain. Ya biar, tidak apa-apa. Saya bilang jangan saya ajak kembali. Kalau dia tidak mau kembali sendiri, jangan ajak kembali. Tapi kalaupun dia mau kembali di sini, harus mulai dari nol. Ikut memuridkan lagi, ikut PA lagi seperti yang ini sekarang.
Saya tidak peduli dulu, saya ikut PA, ikut pemuritan sekian bulan. Saya tidak peduli. Itu syarat, karena sekarang sudah keluar dari jemaat. Saudaraku, dasarnya apa? Kalau kita ke gerejanya, dasarnya supaya dilihat orang Kristen, supaya dilihat gembala, oh dia setia, rajin. Awas, saudara, salah. Ya, satu ketika kita pasti akan kecewa. Amin. Yang ketiga, kita lihat tentang baik Allah. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. Jadi, saudaraku, apa 1 Korintus 3? Yaitu bahannya, bahan bangunannya. Membangun dengan bahan-bahan yang mahal, membangun dengan bahan-bahan yang bermutu, membangun cukup dengan kesulitan pengorbanan, atau mau membangun semau gue. Pasti beda, saudara, ya. Dibangun dengan hati, dengan dibangun asal jadi, itu jelas beda. Kalau dibangun dengan hati, maka saya percaya selalu ingin cari yang baik, selalu ingin mendapatkan hasil yang baik. Itu dibangun dengan hati. Saudara lihat di belakang, kemarin Ibu Gembala bilang, sekarang kalau habis ibadah jemaat di belakang semua punya tujuan dan keperluan masing-masing. Ada yang lihat tanaman, oh bagus. Ada yang minta bunga, ada yang minta daun bawang, ada yang minta ini. Oh banyak, nggak apa-apa. Nanti Bu Lina mau kasih apa, stroberi sih ya. Ya. Nanti kalau stroberinya sudah buah, ada yang petik stroberi, silakan, nggak apa-apa. Ya. Ada yang ke belakang lihat bebeknya sinyo sudah seberapa, telurnya sudah menetas belum. Ada yang lihat ayamnya juga, kasihan ayamnya bujangan terus sampai sekarang punya jodoh. Ada yang lihat anaknya Milo. Sekarang ada lagi yang kecil, sudah kemarin baru datang. Sini sama temennya Joy, itu mau dijual. Kecil, lucu sekali, lucu sekali. Tapi karena lucu kecil, ya harganya mahal, nggak seperti Milo. Kemarin sama tante dimuat di status, langsung ada komen. Buat saya 1 kali untuk anaknya. Saya bilang itu kemarin, ngapain kamu muat status? Saya tanya, kamu mau status itu apa? Anaknya Milo itu apa? Enggak, yang ini, yang kecil baru datang. Loh, tuan rumahnya saja yang punya, baru menikmati loh saudara. Dibilang 1 untuk anaknya. Jadi ada macam tujuan. Saya berencana nanti kalau sudah selesai bikin taman yang indah di belakang, supaya juga untuk duduk bercengkrama, punya tujuan. Nah, saudaraku, yang kerja menikah, kerjanya teliti seperti kemarin saya bilang, ya, tarik, plester, tali benar, seret ke bawah, tali ke samping kiri, seret diagonal, naik lagi, jarak 1 meter, talinya. Kalau ini, 2 meter, tak, yang lain. Tapi beda dengan anaknya. Kemarin sama sini disuruh cat kandangnya Milo.
anaknya karena kasihan. Dia bilang tak suruh Romi ya Pak ya, biar dia dapat hasil. Ya sudah, suruh ngecat aja. Catnya itu tidak dengan hati. Kasih cat satu kali, tuang tinta sedikit. Tidak diaduk, dilalui supaya kental cepat selesai. Sudah lihat, perhatikan ya, anti kandang, perhatikan. Untung yang punya kandang sini, bukan saya. Untung itu hanya kandang anjing. Kalau itu rumah Tuhan, saya pasti ngomel keras. Ceknya pencah-pencah, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang belendung, ada yang rata. Kenapa? Karena kerjanya tidak sepenuh hati. Saya lihat, kalau kerjanya tidak sepenuh hati, mau bahan yang bagus bagaimanapun, hasilnya pasti jelek. Kembali kemarin saya berkata, kalau sudah ditentukan ukurannya 8 kali 15, itu adalah 120. Lalu kita bangun 10 kali 12 atau 12 kali 10 juga 120. Itu tidak sesuai. Itu maunya sendiri. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Iya toh? Iya tadi. Kalau jualan misalnya orang beli, akak tunggu pas, kalau ada orang ambil situ, dia lebih lihat nggak, perhatikan nggak? Loh, lihat loh, perhatikan. Diam-diam gitu. Mending kalau dia lebih berani negur, nanti kalau bayar, mas, aku tes 10.000 cuma pada ngambilnya 17.000. Yang mungkin Serenovi tidak ngomong, tapi hatinya gerundel. Ya toh? Ini loh Sir, tidak sesuai ukuran. Pentolnya 1.000 dia, 1.000 1. Ini ngambil 3, dihitung 1. Itu namanya curi itu. 1 Korintus ini. Baik Allah. Apakah kita sebagai baik Allah sudah dibangun dengan ukuran yang benar? Dibangun dengan cara yang benar? Dibangun untuk tujuan yang benar? Dan dibangun dengan bahan apa? Ini kita bisa lihat. Sangat berbeda, saudara. Baik Allah. Mari pagi ini kita melihat ya, berapa sih harga yang sudah berani kita bayarkan untuk menjadikan rumah rohani kita ini rumah rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Berapa sih pengorbanan yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita lakukan untuk menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan? Berapa? Bagaimana sih pelayanan yang kita lakukan tiap minggu, tiap hari? Apakah pelayanan kita ini sudah pelayanan yang keluar dari dalam hati, keluar dengan kerinduan, atau hanya sekedar kewajiban? Ini menentukan sekali. Amin. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, kita kembali lihat satu kita lihat Wahyu pasal 11 ya. Yang pertama, Tuhan menyuruh Rasul Yohanes untuk bangun dan mengukur bait suci Allah. Yang kedua yang harus diukur adalah mezbah. Mezbah yang harus diukur. Saudaraku, kita tahu
bahwa mezbah adalah tempat untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ya, mezbah itu tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baik mezbah korban bakaran maupun mezbah dupa, mezbah doa. Ya, kalau mezbah korban bakaran itu jemaat masuk baik Allah bawa binatang korban disembelih, darahnya hewannya dibakar di atas mezbah korban. Tapi kalau mezbah dupa itu letaknya ada di dalam ruang kudus, sementara di ruang halaman itu mezbah korban bakaran. Dua mezbah ini disuruh mengukur mezbahnya. Mezbah sekali lagi bicara tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini yang diukur. Apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Tuhan ukur, bukan saya yang ukur. Sekali lagi ingat, pengukurnya adalah firman Allah. Kalau saya yang ukur, saya bisa salah. Kenapa? Karena kalau saya lihat, ini banyak, besar ya, bawa persembahan banyak, dia tahu pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Maka saya cinta dia, saya sayang dia. Mungkin saya kalau berdoa untuk dia 1/4 jam sendiri. Tapi kalau yang nggak pernah yang kerjakan semua dengan pilih-pilih, dengan sungut-sungut, doa 5 menit saja, selesai. Bukan saya. Sekali lagi, yang ukur adalah Tuhan. Ingat, pada satu ibadah, Yesus duduk di dekat peti persembahan. Lalu orang-orang umat Israel waktu itu datang, masukkan uang persembahan itu di persembahan. Macam-macam. Ada yang besar, kecil, ada yang sangat besar. Ada yang kasih tunjuknya pelan-pelan, tidak kasih tunjuk. Ada yang pamer. Tapi ada seorang janda miskin yang waktu itu dia datang memasukkan uang persembahan hanya 2 peser duit. Yesus berkata gini, lihat, kau lihat itu janda itu. Dia mempersembahkan 2 peser duit. Kau lihat orang-orang kaya, kau lihat itu orang-orang Farisi, tokoh agama. Woi, dia persembahkan banyak-banyak. Tuhan berkata apa? Sesungguhnya persembahan janda miskin itu jauh lebih besar dari semua. Ini artinya Tuhan tidak pernah salah. Kalau saya katakan, saya melihat yang bawa persembahan besar itu yang saya sayang. Itu yang saya rohani. Tapi kalau Tuhan tidak salah. Janda miskin ini mempersembahkan apa yang ada dari dalam kehidupan. Mungkin orang-orang kaya waktu itu bisa mempersembahkan banyak, kelihatannya. Tapi yang di luar, dihabiskannya yang di luar Tuhan jauh lebih banyak. Tuhan tahu, kalau saya tidak tahu. Saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sekali lagi, mezbah bicara apa yang sudah kita korbankan untuk Tuhan. Apakah kita sudah membawa yang terbaik atau belum? Apakah sekali lagi sudah sesuai dengan firman Allah atau belum? Atau bahkan mungkin tidak sama sekali sesuai. Sekali lagi saudara, kita harus mengukur ini supaya korban yang kita bawa ke hadirat Tuhan itu bukan hanya berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan, tapi mendatangkan kepujian. Haleluya. Amin. Ini mezbah. Yang kedua,
Mezbah juga berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu ukurannya mezbah. Saya percaya kalau orang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka mezbah ini tidak pernah jauh dari hidupnya. Amin. Mezbah ini akan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Mezbah. Dan api mezbah itu akan terus menyala kalau dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. 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 Daniel pasal 5. Daniel pasal 5. Ayat 25 saya baca. Daniel pasal 5 ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Tuhan, oleh Allah, dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ya. Peres kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi satu ketika saudara, Raja Belsasar dia mengadakan pesta dengan para pejabat-pejabatnya. Lalu saat mereka pesta, mereka keluarkan perabot baik Allah, mereka pakai untuk minum-minum, piala terbuat dari emas dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada tangan, kelihatan hanya tangannya saja, tulis di dinding istana. Tulisannya namanya Mene tekel ufarsin. Tangannya saja tulis. Saya percaya bukan hanya Belsasar yang kaget, yang takut. Kita pun kalau tiba-tiba di sini lalu lihat ada tangan, sepotong tangannya saja gini, tulis. Mungkin banyak yang pingsan. Wih, setan. Lalu Raja Belsasar tanya, panggil semua, nggak bisa jawab. Lalu panggil Daniel oleh Allah, diukur oleh Allah. Masa pemerintahannya dihitung oleh Allah. Tekel artinya ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kembali kita melihat dihitung, ditimbang. Ini bicara tentang ukuran. Tuhan sedang mengukur Raja Belsasar. Dan dikatakan di sana Raja Belsasar didapati terlalu ringan. Siapa yang kenal Raja Belsasar? Ya. Kerajaan yang besar, raja ini garang, orang takut, kaya, tidak ada yang berani melawan. Secara jasmani, wah, kelihatannya. Tapi di hadapan Tuhan, ketika dilihat, ditimbang, semuanya ternyata ringan. Tidak ada artinya. Saudaraku, kita sebagai bait Allah, kita sudah melihat bagaimana itu bait Allah. Bagaimana kita harus mendirikan bait Allah kita. Bagaimana kita harus mengisi bait Allah kita.
Kalau kita semua sudah melakukan dengan baik, jangan berhenti dan merasa jangan puas diri. Ingat, Tuhan tetap mengukur dan menimbang. Apakah kita sudah masuk ukurannya Tuhan atau belum? Apakah kita sudah ada bobotnya atau belum? Kita bisa menipu orang banyak, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Amin. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan jasmani yang hebat. Kita bisa memiliki perkara-perkara jasmani yang kelihatannya wah. Tapi kalau kita tidak memiliki perkara rohani, apa tadi neracanya? Serong. Ya. Ini berisi rohani, jasmaninya kosong. Tuhan tidak mau. Tuhan timbang dan Tuhan pun akan timbang. Ayat mas kita ini Wahyu pasal 11 adalah kitab yang terakhir, kitab yang banyak ditulis mengisahkan tentang akhir zaman ini. Makanya saya katakan secara pernah beberapa minggu yang lalu, sejak adanya pandemi virus corona ini terbukti ya, banyak umat Tuhan yang tidak didapati sesuai dengan standar dan ukuran Tuhan. Banyak sekali. Kalau beberapa bulan yang lalu, waktu awal-awal, banyak hamba Tuhan bukan dari gereja Pentakosta yang mati, dari aliran Betel, dari ini, banyak yang mati, banyak sekali. Tapi sekarang ini banyak hamba Tuhan yang dari gereja Pentakosta mati, termasuk di BPS. Ini ada satu lagi. Mungkin besok siang mau dikubur, orangnya dikubur. Saudara, kalau kita dipanggil Tuhan itu memang haknya Tuhan dan itu pasti terjadi. Tapi mari kita koreksi. Apa kita sudah memenuhi standarnya Tuhan enggak? Kita koreksi diri kita masing-masing. Tidak usah saling mengoreksi satu dengan yang lain. Nanti akan timbul masalah. Koreksi diri kita masing-masing. Apakah ketika Tuhan menimbang kita sesuai ukuran kita enggak? Ukuran Tuhan. Apakah ketika Tuhan menimbang kita didapati berbobot enggak? Apakah ketika Tuhan melihat baik Allah kita ini, apakah sudah dibangun sesuai dengan standar-standar firman Allah? Dibangun dengan pengorbanan? Dibangun dengan yang terbaik? Atau dibangun dengan asal-asalan? Masih ada waktu, saudara, untuk memperbaiki. Amin. Masih ada waktu. Pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Yang ketiga, apa yang diukur? Kita kembali ke Wahyu. Wahyu 11 ayat pertama. Saya langsung loncat ke bagian terakhir ya. Bangunlah dan ukurlah bait suci. Kita sudah melihat yang diukur apa? Bait suci. Kemudian dan mezbah. Kita sudah melihat mezbah kita pun diukur. Apa itu mezbah? Dan yang ketiga, mereka yang beribadah di dalam. Mereka yang beribadah di dalamnya. Ini yang ketiga yang diukur. Nah, saudara, seperti saya katakan, ruangan bait suci itu, bait Allah, ada 3. Ruang Maha Kudus, di mana di dalamnya ada peti perjanjian, peti Asia Hadat.
dan yang boleh masuk ke sana adalah hanya imam besar. Kemudian ruang kudus, di mana di sana ada mezbah dupa, ada roti pertunjukan, ada kaki dian, dan yang di belakang adalah halaman, di mana di sana ada kolam basuhan dan mezbah korban bakaran. Yang ketiga yang Tuhan suruh adalah mengukur orang-orang yang beribadah di dalam. Yang beribadah, saudara, tidak semua orang yang datang ke bait Allah. Sekali lagi, tidak semua orang Israel yang datang dan sudah masuk ke bait Allah itu disebut mereka beribadah. Tidak semua. Ya. Tapi yang disebut beribadah adalah mereka yang sudah masuk di dalam halaman, cuci kolam basuhan, persembahkan di mezbah korban bakaran, dan tidak berhenti di sana, tapi terus masuk ke dalam ruang kudus, di mana di sana terletak mezbah dupa, terletak meja roti pertunjukan, dan terletak kaki dian. Tidak masuk. Sekali lagi, yang diukur adalah yang disebut beribadah, mereka yang sudah ada di dalam ruang kudus. Amen. Yang masih berada di luar, di halaman, mereka tidak disebut beribadah. Tapi mungkin disebut peserta ibadah, iya, tapi tidak orang yang beribadah. Beda. Amin. Ini yang diukur. Apapun alasannya, peserta ibadah tidak masuk ukuran. Apapun penyebabnya, apapun keadaannya, peserta ibadah tidak memenuhi standar ukuran Allah. Tidak memenuhi. Saudara datang ibadah, betul. Saudara adalah peserta ibadah, betul. Tapi jangan berhenti hanya peserta. Saudara harus ambil bagian masuk ke dalam ruang kudus, menjadi orang yang beribadah. Amin. Amen. Jangan berhenti datang, oh pokoknya saya datang, saya memuji Tuhan, saya dengar khotbah, saya bawa persembahan, saya berdoa, saya diberkati, pulang, selesai. Tidak ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Awas, tempatnya di halaman. Dan saya mau berkata, saudara bukan tempatnya di halaman. Saudara dan saya harus masuk ke dalam ruang kudus. Amen. Di mana dalam ruang kudus jadi ada tiga. Ada mezbah dupa, ada meja roti pertunjukan, ada kaki dian. Amen. Dan tiga ini menjadi ciri khas orang yang beribadah kepada Tuhan. Amen. Tiga ini menjadi ciri khas orang-orang yang diukur dan diperhitungkan apa yang saudara perbuat untuk Tuhan. Ya. Mezbah doa, kehidupan doanya bagaimana? Ya. Meja roti pertunjukan, kesaksian saudara di luar bagaimana? Yang ketiga, kaki dian, urapan kuasa Roh Kudus bagaimana? Ini tiga harus ada. Baru saudara masuk dalam ukuran yang amin. Saudara boleh mempersembahkan korban, boleh. Tapi apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah itu saudara lakukan untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuliakan diri sendiri? Ini penting. Ya.
Sekali lagi, yang diukur ada 3. Bait sucinya, bait Allahnya. Yang kedua, mezbah. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi peserta ibadah, yang masuk dalam ruang kudus. Saudaraku, sehingga dengan kata lain, mau tidak mau kita harus ada dan memenuhi ukuran Allah. Sekali lagi, mau tidak mau kita harus ada dan memenuhi ukuran Allah. Amin. Bukan ukuran kita sendiri, bukan ukuran kata orang, ukuran Allah. Amin. Mau tidak mau. Saudaraku, lalu pertanyaannya begini, bagaimana caranya kita bisa memenuhi ukuran Allah? Kita bisa lihat ukuran Allah itu bagaimana, ukuran yang benar. Apa yang dimaksud dengan ukuran? Mari kita lihat dengan definisi dan contoh-contoh. Kita sudah melihat lagi hari ini yang diukur 3, bait Allah, mezbah, dan orang yang beribadah di dalamnya. Semuanya menunjukkan ukuran. Pertanyaannya sekarang, tolong saya dijawab, dibantu jawab. Bagaimana kita ini bisa disebut masuk dan memenuhi ukuran A? Ini yang penting toh. Kita tahu ABC Indonesia, tapi kita nggak tahu caranya untuk dapat itu. Bagaimana? Bagaimana caranya? Mari Ustaz, boleh kasih masukan sama saya? Mungkin juga akan ada wawasan yang baru. Bagaimana cara kita mau masuk ukuran Allah? Bagaimana? Ibu Lina bisa bantu? Nggak bisa? Sinta bisa bantu? Jangan nggak bisa terus semua. Coba pikir. Jadi bisa? Hah? Tante Dorcas bisa? Atau mungkin Ibu Gembala Gigi? Bagaimana caranya kita memenuhi ukuran Allah ini? Gampang loh, Ustaz. Ya. Saya bantu sedikit, setelah itu sudah jawab ya. Saya bantu sedikit. Saudara, saya minta tolong saudara berikan ballpoint ini. Ya, perhatikan. Bentuknya seperti ini. Mereknya ini. Tolong belikan. Saya kasih uang 15.000 atau 20.000. Semuanya pergi. Terserah kalau mau beli di Sentosa boleh, mau beli di Jatiga boleh, mau beli di kios merah boleh, mau di pinggir jalan boleh, mau dimanapun oke. Begini. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Lalu saudara pergi. Ada yang ke Sentosa, ada yang sana, saudara tahu. Saya coba. Warna ini hitam nggak? Oh ya, warnanya hitam. Oh, tarik. Kan saudara, setiap kita kan punya pendapat sendiri-sendiri toh. Merek ballpoint ini banyak. Kalau orang teliti, dia tidak akan lihat gini saja pilihannya. Oh, mereknya Snowman. Bentuknya begini. Snowman itu juga ada, yang hitam kecil itu. Ada snowman ya, Cik? Macam-macam. Tapi ada juga yang bentuknya begini tapi bukan snowman. Nggak tahu apa. Terus saudara datang. Ini om, titipannya om. Yang satu bawa snowman yang hitam. Tintanya buahnya hitam. Tapi snowman bentuknya ini yang hitam kecil gitu.
itu di situ ada. Sinta datang, woi om, nggak ada yang hitam om, yang kayak gini habis om, sudah om, pokoknya bisa buat tulis, belikan tinta biru, warnanya biru. Kalau yang lain, om, nanti kalau biru semua atau hitam semua, om ada ayat-ayat penting, om untuk garis bawahi kan nggak ada bedanya. Ini om, saya berikan warna merah, ya. Saya berikan warna merah. Lalu Novit datang lain lagi, om, snowman, ini semua kan sudah dapat semua om. Kan om tidak ada stabilonya toh, stabilonya saya cari juga. Ini om, mereknya snowman, jadi lebih jelas lagi di strip begini. Memenuhi standar enggak? Hah? Lalu bagaimana caranya kita bisa memenuhi standar? Ada yang bisa bantu? Saya kasih gambar. Mempelajari dengan Hah? melihat dengan jelas dan teliti. Iya. Oke. Lalu kalau melihat dengan jelas dan teliti tidak beli, ya sama saja, tidak masuk ukuran. Yang benar, lihat dengan jelas, dengan teliti, beli yang persis ini, itu pasti masuk ukuran. Setuju? Amin. 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 Kalau saudara mau masuk ukuran, Tuhan bilang, hei, tiap minggu datang ibadah ya, jangan sampai absen. Saya percaya apapun keadaan saudara, kalau saudara tiap minggu datang, saudara sama masuk ukuran. Benar apa benar? Ya. Ayo jangan lupa bersekutu sama Tuhan ya. Tiap hari luangkan saat teduh saudara dengan Tuhan. Apa saat teduh itu? Kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan. Kalau kita lakukan itu, ya sudah. Itu yang dikehendaki Tuhan, kita masuk di dalam ukuran. Amin. Jadi saudara, caranya supaya kita masuk ukuran, lakukan semua sesuai dengan keinginan dan perintah firman Tuhan. Amin. Supaya kita bisa masuk ukuran, yang kedua, korbankan pendapat kita. Jangan pakai pendapat kita. Oh ini yang baik om. Om sudah semua sudah ada yang tinta hitam. Ini saya beri tinta biru supaya ada warna-warni. Oh ini om supaya om bisa garis bawah yang merah. Nggak masuk, saudaraku. Lalu dia bilang pakai stabilo om lebih jelas supaya jelas. Nggak masuk, saudaraku. Ya. Jelas sudah. Amin. Mengerti? Masuk ukuran Tuhan. Ambil bagian di dalam Tuhan memberkati. Saya tunggu suara itu. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau hadir dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Bahkan Engkau memperdengarkan suara kebenaran Tuhan yang kembali mengingatkan kami, kembali menuntun kami untuk kami menjadi umat-umat Tuhan yang masuk dalam standar-standar pengukuran Tuhan di akhir zaman bagi setiap orang percaya. Tuhan, kami mohon biarlah kuasa-Mu terus menyertai kami, membimbing kami, memampukan kami untuk melakukan semua ukuran-ukuran, semua aturan-aturan, semua perintah-perintah dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak termasuk dalam bilangan-bilangan orang yang tidak diukur, tapi kami masuk dalam bilangan-bilangan umat Tuhan yang menyenangkan hati. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau berfirman, teruslah Engkau berkarya dalam hidup kami. Amin. Sepanjang minggu ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus. kami dituntun bukan hanya untuk diberkati secara jasmani, Amin. tapi kami dituntun untuk memenuhi semua ukuran-ukuran yang Tuhan sudah berikan. Amin. Tuhan akan membuat perbedaan
antara umat-umat-Mu yang setia dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, antara umat-Mu yang ketika datang beribadah tidak hanya tinggal di halaman, tapi masuk ke dalam ruang kudus untuk memiliki persekutuan pribadi yang indah dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Diberkatilah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Diberkatilah seluruh masa depan mereka. Yang terbaik Tuhan menolong. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir pagi ini. Tuhan, tahan intinya kami mohon jamaah-Mu untuk mengubah mereka menjadi jemaat-jemaat yang setia dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Apa yang kami rindukan, apa yang kami pergumulkan di dalam nama Yesus, kami menerima jawaban-jawaban yang indah. Pembangunan pagar di depan pastori kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bersama Tuhan dalam kawalan malaikat surga-Mu, dalam berkat Tuhan, segala kuasa-kuasa, segala niatan-niatan, segala rencana-rencana, segala usaha-usaha yang dilakukan untuk menghambat, bahkan untuk menggagalkan, pagi ini kami sepakat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasa dan kami usir keluar. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Baik material-material bangunan, biaya-biaya maupun juga unit yang bekerja, keamanan semua datang dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan bila mana sebentar kami pulang, kami pun disertai dan dilindungi Tuhan. Tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Sepanjang minggu datang, kami tetap alami kemenangan, sehingga minggu besok kami boleh beribadah bersama-sama. Kembali kami menikmati berkat Tuhan yang lebih indah lagi. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong bangsa negara. Tuhan, pagi ini juga kami berdoa menyerahkan keluarga hamba-Mu, Bapak Yusuf Edon yang sudah Engkau panggil kembali. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Rencana pemakaman yang akan dilakukan juga berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Serta ucapan syukur buat segala kasih karunia yang Bapa telah berikan kepada kita
dalam cinta kasih sayang anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dalam segala perkara. Kita akan terus naik dan kita akan memenuhi setiap standar ukuran Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Dengan kekuatan Roh Kudus, lakukan semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati.